Voices in my head. I'm tripping, I'm trying not to listen. I'm distant. I hear these voices in my head. I'm tripping, I'm trying not to listen. I'm distant. I hear these voices in my head. I'm tripping, I'm trying not to listen. I'm distant. I hear these voices in my head. I'm tripping, I hear these voices in my head. I'm tripping, I'm trying not to listen. I'm distant, I hear these voices in my head. I'm tripping, I'm trying not to listen. I'm distant, I hear these voices in my head. There was only you and me. We were young and wild and free. No, nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. To me, there's a lot that I could say. Just hold me now, 'cause our love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. It isn't too hard to see we're in heaven. Semangat pagi teman-teman. Bisa interaksi, Anda bisa Pagi Kak Wibi. Pagi Kak Wibi. Oke. Pagi Kak Wibi. Teman-teman yang bisa video on supaya Anda lebih konsentrasi. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Oke, ini semuanya leader-leader yang ada di MTB ya. Hari ini kita ketemu untuk bicara dengan para calon AAD yang siap promosi 1 Januari tahun 2023 ya. Pesan saya setelah acara ini selesai, saya nggak akan panjang-panjang. Anda harus langsung meeting kecil, terserah mau video call, mau Zoom lagi dengan leader Anda untuk membicarakan lebih lanjut apa yang saya bicarakan di saat ini ya.
Oke, yuk kita akan segera mulai ya. Saya malam ini dibantu sama IT saya dari rumah. Dia yang akan ngeplay materi saya. Daripada saya yang ngeplay, kadang-kadang bisa nggak ngeplay gitu loh, karena saya gaptek. Son, mulai Son. Oke, yuk kita masuk ke slide pertama ya. Saya mau tanya yang dasar-dasar aja. Anda silakan merespon saya ya. Sony next. Teman-teman, apa sih sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Anda boleh tulis di chat. Ayo, coba saya mau baca. Anda ngechat apa aja? Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Silakan. Apa? Ayo, jawab dulu. Anda mau kepingin apa? Apakah sama dengan yang saya kepingin? Financial freedom, freedom. Semua jawabannya nggak benar. Bahagia, freedom. Teman-teman, yang paling kita inginkan ya, saya yakin sama, yaitu sehat, ya, panjang umur, dan bahagia. Nah, itu tadi yang bahagia benar. Gimana kita bisa bahagia kalau nggak ada duit, kalau nggak sehat, benar ya? Nah, masalahnya adalah supaya kita bisa sehat, panjang umur, dan bahagia, teman-teman perlu apa? Perlu apa? Teman-teman, sehat itu mahal loh. Nah, betul tuh. Sehat itu mahal. Ya, harus beli vitamin. Masih ingat dulu zaman COVID, wah semua orang beli vitamin, habis duit berapa itu? Betul ya? Kita butuh apa? Duit yang banyak. Betul ya? Nah, teman-teman, masalahnya sekarang adalah kita lihat apa yang terjadi di lapangan, bahwa bagaimana sih sebenarnya manusia itu cara untuk menghasilkan uang. Ya, ada dua pilihan. Yang pertama, dia akan menjadi seorang employee atau akan menjadi seorang entrepreneur. Nah, Anda pasti tahu jawabannya. Kalau yang kita bahas adalah topik uang yang banyak, pilihannya employee atau entrepreneur? Coba Anda jawab. Kalau fokusnya adalah duit yang banyak, sebenarnya kita sudah tahu kita harus jadi employee atau jadi entrepreneur. Menurut Anda jawabannya apa? Entrepreneur kok. Semua pasti setuju. Anda harus menjadi entrepreneur. Nah, masalahnya untuk jadi entrepreneur ada banyak benturan. Betul nggak? Benturan paling awal apa? Modalnya dari mana? Modalnya itu dari mana? Belum lagi ntar resiko bangkrut, malah habis semua. Makanya kebanyakan orang akhirnya main aman, dia milih jalur employee dengan harapan sekian tahun naik, sekian naik. Tetapi dia nggak berpikir bahwa kenaikan itu dibandingkan dengan inflasi, dikurangi dengan biaya hidup, ternyata yang di saving itu tidak akan pernah membuat kaya. Saya pernah berkata di tim saya, menghemat itu tidak bisa membuat kamu kaya. Tetapi memperbesar income-mu, itulah yang bisa bikin kamu kaya. Walaupun kamu boros, tapi kalau income-mu besar juga, lebih besar daripada keborosanmu, kamu tetap kaya, teman-teman. Ada orang boros 1 bulan habis 500 juta, tapi income-nya 1 miliar, tetap kaya. Ada orang income 5 juta. Anda mau berhemat sampai seberapa supaya bisa kaya? Nah, sekarang hari ini kita fokus bicara tentang tujuan menjadi AAD. AAD itu adalah posisi seorang entrepreneur. Ya, Anda sudah jadi pengusaha loh di bisnis ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah menjadi AAD itu sebuah pilihan? Apakah menjadi AAD itu sebuah pilihan? Coba Anda jawab saya. Apakah menjadi AAD itu pilihan? Ah, nggak perlulah AAD. Ngapain? Coba Anda jawab. Apakah menjadi AAD itu sebuah pilihan? Iya kok. Oh, tidak. Bagi saya AAD itu bukan pilihan. Coba sekarang saya tanya. Anda dulu sekolah, apakah naik kelas adalah sebuah pilihan? Wah, kalau Anda jawab iya, pilihan. Boleh naik, boleh enggak. Amsyong, orang tua bisa stroke, teman-teman. Benar ya? Naik kelas itu harus harga mati. Tentang mau prestasi juara berapa, nah itu pilihan. Anda mau seserius apa, semati-mati belajarnya seperti apa, itu pilihan. Ya, nah sekarang next,
Teman-teman, kita bicara tentang AAD itu keharusan dan kita bicara bisnis ini adalah bisnis Anda menjadi entrepreneur. Nah, siapa sih yang di sini yang masih agent? Anda nggak tahu, tak? Ketika Anda menjalankan roda bisnis di Prudential, semuanya free. Siapa yang nggak tahu? Semua pasti tahu. Oh iya, ini free, bener banget. Dan yang kedua, yang paling lebih hebat lagi, Anda lihat sekeliling Anda lihat leader Anda. Bukankah bisnis ini sudah memberi bukti? Ada banyak banget contoh-contoh bukti di Prudential, mereka menjadi kaya raya secara passive income. Coba lihat leader Anda. Coba lihat KPM owner Anda. Mengerikan nggak? Dulunya mereka siapa? Tapi gara-gara berkat bisnis Prudential, mereka menjadi luar biasa. Nah, tetapi sebagai seorang pebisnis, Anda selain wah, mentang-mentang modalnya nol, terus kita jalani. Oh, kita nggak boleh gegabah. Kita lihat bahwa di dalam bisnis Prudential ini kita melakukan dua hal. Yang satu, menjual polis. Yang satu, merekrut. Nah, sekarang kita lihat seberapa besar peluang untuk bisa sukses di bisnis ini. Kita lihat sekarang dari sisi penjualan polis. Teman-teman, semua orang saya bilang, pasti wajib harus menambah value polisnya. Itu sudah menjadi satu peluang. Slide-nya, Sob. Semua orang itu wajib untuk mengupdate polis dalam sisi value-nya. Why? Karena ada inflasi. Ya, kemarin aja saya ngomong sama nasabah saya. Ya, dia punya critical illness sudah istrinya 7,4 M. Saya suruh tambah lagi 3 miliar. Kenapa? Dia bilang harusnya 7 miliar udah gede. Nah, saya cuma godain dia. Itu kalau kejadiannya hari ini. Masalahnya lu hari ini punya polis sebesar 7 miliar, apa lu kepingin kejadian nanti tadi pagi? Enggak kan? Kejadiannya masih lama. Ya puji Tuhan kalau bisa sehat terus ya nggak apa-apa kan. Tapi kalau beneran terjadi beberapa tahun lagi dan lu nggak pernah nambah hari ini, apa yang terjadi? Waktu kejadian nilainya kecil, value-nya kecil. Nah, kalau lu sudah tahu seperti itu, berarti kan setiap ada kesempatan, lu mesti tambah. Dan nambahnya pun harus sekarang. Kenapa? Karena besok lusa belum tentu tetap sehat. Karena setelah ulang tahun jadi lebih mahal. Benar nggak? Dan kalau kita udah terlanjur sakit, lu nggak bisa tambah lagi. Jadi akhirnya apa? Ya waktu yang terbaik untuk nambah value hari ini nih loh, pas kita ketemu ngobrol, lu mesti tambah. Kalimat nambah itu kan tidak ada keharusan 10 juta, 20 juta, 100 juta. Yang penting nambah. Nah, kata nambah untuk setiap orang nggak sama. Ada yang orang sederhana, biasa-biasa, ya tahun ini nambah 500 ribu lah. Ya tahun ini nambah 300 juta lah, UP-nya nggak apa-apa, dirintis pelan-pelan. Tapi buat orang yang berduit kan nggak mungkin nambah 300 juta. Mungkin yang dia mau adalah, wah nambahnya jangan 300, 3 miliar, 10 miliar kayak gitu. So teman-teman kalau Anda lihat, peluang untuk menjual itu begitu besar. Karena semua orang yang kamu datangi, semua orang yang kamu kenal, walaupun polisi ada 10, ada 20, I don't care. Yang saya lihat adalah value-nya, angkanya berapa. Sebesar-besarnya angka itu besar karena sekarang melihatnya. Sedangkan yang punya kan nggak kepingin kejadian sekarang, kepinginnya nanti-nanti. Berarti hari ini harus tambah. Nah, apalagi hari ini kita dibuai, ya di Prudential kita dibuai dengan produk-produk yang begitu dahsyat. Betul nggak? Anda lihat PCB 88, itu produk dahsyat banget. Anda lihat Perwarisan, Link Term, itu produk dahsyat banget. Nasabah beli pasti untung. Nggak ada ruginya itu, mau dilihat dari mana aja, cuan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi perekrutan. Teman-teman, semua orang di dunia ini, logikanya, kalau diberi bisnis, apa ada yang nolak, saya mau tanya. Diberi bisnis loh ya, apa nolak? Apalagi bisnis itu nol resiko. Ya, nol resiko. Jadi lu dapat bisnis yang tidak ada resiko sama sekali, tetapi berpotensi memberikan cuan yang besar banget. Bicara cuan, ini kan bicara tentang ambisi. Ya. Anda punya resto, punya salon, punya bengkel. Mau tetap kecil atau mau tambah besar, itu kan kembali ke ambisi Anda masing-masing. Makanya kalau Anda lihat di Bisnis Pro, ada leader yang gitu-gitu aja.
Ada leader yang gede banget. Kenapa kok bisa berbeda? Balik lagi ke ambisi. Tetapi malam ini, ya, Anda yang calon AAD, saya akan tunjukin ke Anda betapa besarnya bisnis ini, betapa masuk akalnya untuk bisa kita menangkan dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan Anda bisa lihat berapa potensi penghasilan yang akan kamu dapatkan dengan effort yang ya biasa-biasa aja. Apalagi kalau effortnya luar biasa, itu maksud saya. Jadi perhatikan nih, nanti akan saya breakdown satu persatu. Nah teman-teman, sebelum Anda nanti promosi 1 Januari, saya mengingatkan terlebih dahulu. Kalau orang mau jadi pebisnis ya, yang saya pernah tahu ya, misalkan nih, Anda mau franchise-nya McDonald. Anda sebagai bos, Anda harus tahu loh dari paling bawah cara bersihinnya kamar mandi itu kayak apa. Anda harus tahu semua level-levelnya. Nah, begitu pula ketika Anda mau menjadi AAD, apa saja yang harus Anda persiapkan? Nah, ini Anda harus perbaiki. Jadi kalau Anda merasa, yes, ya Pak, saya mau jadi AAD. Nah, apa Pak yang perlu saya persiapkan supaya saya besok begitu jadi leader, jadi pengusaha di bisnis ini, saya udah ready untuk semuanya. Sekarang mumpung masih 3 bulan menuju AAD, saya mau perbaiki. Apa aja? Yang pertama, Anda harus perbaiki skill menjual. Ya. Kalau Anda mau tahu seninya menjual, Anda coba cari yang namanya sales cycle. Ya, leadermu pasti tahu. Jadi kamu nggak boleh sembarangan asal jualan, buka mulut nawari orang. Oh no, bukan begitu. Anda lihat sales cycle, mulai dari bikin daftar nama, bikin janji ketemu, presentasi, baca proposal, handling objection, itu semua tiap item, itu detailingnya ada banyak dan Anda harus belajar. Ya, jangan mentang-mentang ala yang ditawarin saudara sendiri, teman sendiri. Loh ya memang gampang ngomong aja. Anda tahu nggak cara jualan salah aja bisa closing loh. Contoh nih ya, Anda ketemu 20 orang, cara jualannya salah. Contohnya begini, tiap ketemu Anda ngomong ini, "Oh tolong kok, saya lagi susah kok, mau diancam terminasi dari Prudential kok, tolong kok, beli ini loh kok, 500.000, lu kan ada duit, lu kan tahu Prudential luar biasa, produknya bagus, tidak rugi, aku tolong kok." Coba ngomong kayak gini 20 orang, minimal 1 closing. Caranya salah, tapi bisa closing. Nangkep ya? Jadi teman-teman jangan bangga kalau Anda sudah closing. Ya, para leader pun Anda harus koreksi kalau ada agentmu closing, jangan kesusu senang. Anda mesti tanya, ini gimana ceritanya closing? Jangan terlepas dari guidance-nya, ya. Nah, nanti ketika Anda presentasi, kan tadi saya bilang tuh, habis bikin daftar nama, Anda kan bikin janji ketemu. Habis janji ketemu kan Anda presentasi kan. Nah, waktu presentasi itu nanti ada konsep juga yang namanya RAMS, ya. Teman-teman leader yang ada di MTB, saya udah memberikan konsep RAMS itu supaya apa? Secara komunikasi Anda paham urutannya orang prospecting itu nggak bisa langsung nawarin proposal, tetap harus dimulai dari R, review policy terlebih dahulu. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Yang kedua, Anda harus punya skill merekrut. Teman-teman, satu agent, nih dengerin ya, banyak orang kadang-kala disuruh rekrut males, lebih antusias menjual. Teman-teman, menjual bagus, dapat income-nya gede, tapi jangan lupa, yang besar hanya 2 tahun. Setelah itu habis lagi, toh Anda mesti maco lagi. Anda harus kerja keras lagi. Tetapi Anda tahu nggak kalau Anda merekrut nilainya berapa? Gampang-gampangan gini aja, ya. Saya bukan salah satu leader yang terlalu hebat di Prudential, tetapi saya berhasil membangun tim dengan segala kelemahan yang ada di saya tutup dengan kerja keras, kerja rajin. Singkat cerita, saya punya sekian AD, dan tahun lalu total bisnis saya itu 51 miliar. Nah, sekarang saya tanya, keturunan saya AD itu 51 miliar. Kalau misalkan Anda dulunya adalah perekrut saya, Anda tahu berapa potensi hak income terhadap saya? 10% dikali 51 miliar. Berarti Anda dapat berapa? 5,1 miliar. Atau setara dengan sekitar 400 juta per bulan. Nah, Anda cuma pernah rekrut saya aja hari ini, Anda diam-diam gini di rumah, 400 juta setiap bulan. Itu satu saya. Nah, kalau Anda punya 10 kayak saya, 20 kayak saya, ngeri teman-teman. So, mulai sekarang,
tanamkan di dalam otak kita bahwa ketika saya terjun di bisnis prudensial, menjual itu pilihan, tapi merekrut itu keharusan. Kenapa? Namanya aja pebisnis, tentu mau berkembang dong, benar nggak? Punya satu pabrik, kepingin 2 pabrik, kepingin 10 pabrik. Nah, setiap pabrik itu adalah rekrutanmu. Seni menjual dan seni merekrut itu sama. Bedanya cuma apa? Kalau Anda menjual, Anda tukar ide tentang sebuah produk. Kalau Anda merekrut, Anda cuma tukar ide tentang sebuah konsep bisnis. Sama, kalau Anda bicara sales cycle, nah Anda tinggal salesnya diganti recruiting cycle, berarti sama. Ada daftar nama dulu, terus bikin janji. Betul kan? Setelah bikin janji, presentasi. Nah, presentasinya kan BOP, perekrutan. So, teman-teman sebenarnya menjual dan merekrut itu sama. Kalau Anda jago jual, Anda jago rekrut. Anda jago rekrut, Anda jago jual. Yang ketiga, Anda harus punya skill untuk apa? Memotivasi diri. Ini paling penting ini. Kalau Anda hari ini jadi karyawan di sebuah perusahaan, Anda nggak perlu dimotivasi, teman-teman. Anda setiap hari semangat sendiri. Kenapa? Takut dipecat, takut nggak dapat bonus, takut dimarahi bos. Anda hari ini buka toko, buka salon, buka resto, buka pabrik, Anda pasti mampu termotivasi terus. Kenapa? Karena kalau begitu Anda nggak mau kerja, Anda malas, bangkrut. Benar nggak? Tetapi begitu Anda terjun di bisnis pro ini bahaya. Leadermu ngasih semangat, ntar lu malah gondok. Ngapain sini ribut terus saya? Kayak apa aja cari-cari. Lah, salah lagi nih. Ntar kalau leadernya nggak cari, salah juga. Wah, leader gua cuek. Leader gua nggak pernah perhatian. Gua nggak pernah dicari. Loh, salah lagi. So, teman-teman hari ini, malam ini, Anda camkan baik-baik. Ini bisnismu. Bukan bisnisnya leadermu. Ini bisnismu. Leadermu itu orang paling tulus yang ingin melihat kamu sukses. Kenapa? Karena di balik kesuksesanmu, itu adalah kesuksesannya leadermu. Kamu sukses, leadermu lebih sukses. Kamu nggak mau diajak sukses, leadermu bisa suksesin orang lain. Dan dia lebih sukses lagi. Jadi kesimpulannya apa? Teman-teman, gandengan tangan sama leadermu. Bagi Anda yang masih kadang up and down, deket toh sama leadermu. Supaya leadermu itu bisa memotivasi kamu sampai akhirnya kamu termotivasi sendiri. Track-trackmu track sendiri gitu. Ya tentu motivasi ini akan seiring dengan hasil yang kamu capai di bisnis ini. Makanya teman-teman para agent, 1 Januari 2023, kata promosi itu bukan pilihan, ya, tetapi harus harga mati. Dan nanti saya akan tunjukin ke Anda, segampang apa sih promosi di Prudential? Lah cuma 300 juta kok, enteng. Ya, jadi agency director setengah tahun pun 900 juta, enteng. Asal Anda kerja. Dan Anda nanti bisa lihat hitungan saya, memang kerjanya kerja rodi. Anda bisa lihat sendiri sesimpel apa saya tunjukin ke Anda. Ya, dan yang terakhir teman-teman, yang harus dipersiapkan untuk jadi AD yang bagus apa? Punyailah tim yang banyak dan berkualitas. Kalimatnya jelas loh, berkualitas. Kalau jelek, ya jangan direkrut. Koibi, gimana caranya saya tahu orang ini bagus apa jelek? Teman-teman kalau lihat attitude orang dari awal lu udah tahu, nggak bener, ya jangan direkrut. Tetapi kadang-kadang memang attitude nggak bisa dinilai di depan. Nah terus penilaian paling nomor 1 apa untuk melihat kualitas orang? Nomor 1, pastikan calon agenmu adalah orang-orang yang punya market. Ya, nah kenapa kok itu diharuskan? Ya, teman-teman, ayo kita berhitung ya. Kita asumsikan rekrut orang yang punya market, artinya secara keluarga inti keluarga sepupu mertua ipar itu orang-orang yang secara ekonomi mampu membeli sebuah polis. Ya, yuk kita sekarang pasang target nih sebelumnya ya. Kata-katanya adalah harus, ya, do or die. Kita asumsikan 1 minggu kita bisa dapat 1 orang agent. Teman-teman, saya anggap kalau saya ngerekrut orang itu saya kasih nama FLC original. Ya, FLC itu julukan buat agent yang kita rekrut, ngisi aplikasi, keluar kode agent. Ya, lulus AAJI, itu namanya FLC. Sekarang kita lihat dulu nih, 1 minggu cari 1 agent.
Ini kita cerna dulu. Menurutmu beban berat atau ringan? Coba sekarang kita renungkan. Senin sampai Minggu, ya. Senin bangun tidur jam 7. Tidur lagi jam 10. Tiap hari 7, 10, 7, 10, 7, 10. Ping 7 hari. Coba bayangkan kamu tak masukin kamar, ya toh, tak suruh merenung dalam 7 hari. Temukan satu temanmu atau sahabatmu atau saudaramu yang secara ekonomi dia mampu beli polis. Wis mikir loh, 7 hari 1. Teman-teman, kalau Anda berkata susah, wah Anda kebangetan. Lo coba dipikir, handphonemu aja kontak personnya ada berapa? Teman TK sampai teman kuliah aja ada berapa? Instagrammu aja ada berapa? Belum saudaranya papa, saudaranya mama, sepupumu. Belum lagi kalau yang sudah menikah, temannya pasanganmu. Teman-teman ada banyak. Dan ingat loh ya, ini demi bisnismu. So Anda sekarang kenal 1 minggu 1 agent, harusnya itu gampang. Nah sekarang kita lihat, kalau kita berhitung, kita asumsikan hari ini sampai dengan November itu kurang lebih 12 minggu aja. Ya, kita hitung nih. September anggap sisa 3 minggu. Ya kan? Ini September ya, September, Oktober, November. Ya, 3 kali 4 berarti 12. Ya. 12 agent yang berkualitas. Secara konsep, teman-teman bayangkan ya, sebuah rumah itu kan mesti ada papa, mama, anak. Anak pun kadang bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Sekarang saya mau tanya, Anda para agent, kita tahu bahwa asuransi ada 3 manfaat. Jiwa, critical, sama hospital. Kalau kebetulan kita dapat teman yang satu rumah itu papa, mama, anak belum punya polis, wah, Anda closing papanya jiwa, critical, sama hospital, anaknya hospital, mamanya hospital, preminya ini pasti di atas 4 juta, pasti. Bahkan kalaupun saya ketemu orang yang hari ini sudah punya banyak polis pun, begitu saya ketemu dan saya melihat orang ini punya duit, teman-teman pasti closing. Kenapa? Lawong saya ini prospek biasa normal aja, saya cerita PCB, nasabah itu ngiler-ngiler kepengen beli. Loh, beneran ini. Lah apalagi ternyata dia mau jadi agennya sendiri, berarti kan dapat komisi bisa motong preminya. Lah kan tambah lebih tertarik toh untuk jadi agent, bener nggak? Nah sekarang saya mengasumsikan kalau satu rumah itu menyedot premi sebesar 4 juta per bulan, atau kalau saya setahunkan 50 juta API. Kalau kita hitung 12 dikali 50, itu sama dengan 600 juta API. Anda loh sudah promosi. Jadi teman-teman para agent, sekarang saya lihat nih. Anda kan posisi sekarang bukan 0 kan. Mesti sudah punya API loh. Bahkan sekalipun Anda hari ini masih 0 pun. Coba lihatin. 3 bulan Anda bisa jadi AAD. Coba lihat, apakah ini kerja keras? Coba teman-teman lihat. Ini bukan kerja keras. Lawong 1 minggu cari 1 orang, di mana orang itu dianggap punya kemampuan untuk beli polis. Orang normal habis join, di training, ngerti produk, ngiler, harus beli toh, nggak mungkin nggak punya PPH, nggak mungkin nggak punya PCB gitu kan. Apalagi dapat lagi komisi, wah tambah seneng, pasti beli. Nah ini dengan catatan ya, 50 juta API itu bukanlah FLC yang berkualitas sebenarnya. Kenapa? Lawang kemampuannya cuma 4 juta kok. Itu bukan kualitas. Biasa ini kelasnya. Nah sekarang saya tanya balik nih ke Anda. Anda hari ini kepingin nggak hidup bahagia, punya duit banyak, bisa sehat, punya bisnis seperti ini? Mau nggak? Sekepingin apa gitu loh. Kalau Anda benar-benar seperti yang di chat tadi, harga mati, harus AAD. Teman-teman, saya ngajak Anda promosi dengan 600 juta pun, itu cuma kerja 3 bulan, seminggu 1. Tulis baik-baik, seminggu cuma 1. Gila nggak kalau seminggu 2 gimana?
Gila nggak kalau seminggu 3? Nah, problem terutama adalah kita gagal memotivasi diri kita untuk setiap hari bekerja keras, untuk setiap hari bekerja rajin. Itu loh masalahmu. Teman-teman, kenapa kok saya selalu mengentengkan hal begini? Saya kan juga pernah agent, teman-teman. Saya 2004 malah jadi agent. 18 tahun silam. Apa artinya? Secara value of money, duit gopek hari 2004 dengan gopek hari ini, kan beda. Gopek hari itu masih kelihatan gede dibandingkan gopek hari ini. Kan gitu kan? Teman-teman, saya waktu join, posisi Prudential sedang dipilotkan. Coba bayangkan beratnya seperti apa. Nah, buktinya saya bisa. Lah, apalagi posisi Anda hari ini. Dulu unit link kan, sekarang Anda dibuai dengan tradisional, kurang apa? Bayar 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pasti duit balik. Loh, kan gratis. Tahun 21, 22, 23 nggak diambil, duitnya bertumbuh melebihi bunga bank. Coba kamu cek. PCB tahun 20 ke 21, 21 ke 22, 22 ke 23. Bunganya coba kamu cek berapa persen? Belasan persen. Berarti kalah malah bunganya bank. Betul nggak? Masa jualan kayak gitu nggak laku? Teman-teman, luar biasa nggak sih? Luar biasa. Ya. Nah, berikutnya sekarang kita hitung bagaimana kita menuju agency director. Anda bisa kaget nih. Lihat ya. 1 Januari sampai bulan Juni itu total kan ada 6 bulan dikali 4 minggu. Artinya kan ada 6 bulan itu kan artinya 4 minggu. 4 minggu kali 6, 24. Kalau kita tetap merumuskan gaya yang sama, wis, nggak usah mikir aneh-aneh. Saya menganggap nggak jualan. Saya menganggap tidak jualan. Jadi kalau Anda mau jualan, wah hasil lebih besar. Saya kan memang sengaja tunjukin tidak jualan. Kalau fokus cuma seminggu satu, cari aja agent seminggu satu. Teman-teman, Anda dapat 24 orang. Kalau saya mengasumsikan tingkat promosi hanya 10%, berarti dari 24, ada 22 orang yang tidak promosi, tetap agent. Nangkap? Dan 22 orang ini, next on, 22 orang ini, kalau saya mengasumsikan tetap dengan gaya yang sama, jadi si A, ya 22 itu ya terdiri dari si A. Begitu join, beresin dirinya, anaknya, istrinya. Si B, cewek join. Dia beresin papanya, beresin mamanya, dapat 4 juta premi per bulan atau 50 juta. Si C join, begitu juga. Si D join, si E join. Teman-teman, apalagi kalau fokusnya jualannya PPH, PCB, PW. Nggak mungkin 50 juta api, teman-teman. Pasti lebih. Dan ingat loh ya, dicatat, ada komisi yang dia terima. Jadi dia pasti semakin semangat untuk apa? Untuk beli. 22 orang aja kalau kita kali 50, ada 1,1 miliar API di dalam directmu. Ada 2 orang yang promosi. Ya, ada 2 orang yang promosi kan berarti. Saya anggap 2 orang itu serius. Teman-teman, 2 orang ini saya anggap pakai angka ngepas, nggak berlebihan. 300 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Berarti kan berkontribusi ke kamu 600. Kalau saya jumlah, nilainya adalah 1,7 miliar. Berasal dari omsetnya agent Januari sampai Juni. Setuju nggak? Coba perhatikan. Ini omset 1,7 bukan karena kamu jualan loh guys. Ini 1,7 hanya berasal dari mana? Kamu cari dari daftar nama yang kamu punya. Orang ini punya kemampuan membeli. Kamu datangi. Kamu buka pikiran. Seakan-akan kayak orang mau prospek itu. Jadi sales cycle-nya dijalankan. Reps-nya dijalankan. Pas mau closing. Tiba-tiba kamu kepikir, jadi tim lebih enak. Misalkan begitu. Itu asumsi saya begini aja. Itu sudah 1,7. Nah sekarang pertanyaannya, agent tahun lalu kan ada 12 orang. Ingat nggak? Yang sekarang kamu rekrut ini loh. Sisa 3 bulan ini loh. Ya kan? Kan saya ngajak Anda fokus, ayo seminggu satu. 3 bulan kali 4 kan 12. Nah 12 orang ini, saya pakai asumsi 10% lagi yang naik. Berarti ada 11 orang yang tidak promosi. Dia lagi-lagi cuma mampu jualan 50 juta api setiap orang. Berarti terkumpulan 550.
Nah, karena promosinya levelmu cuma 10%, berarti ada satu orang yang promosi. Dan saya pakai angka pas-pasan aja lah, nggak usah gede-gede, 300. Berarti sudah terkumpul 300. Nah, jumlahnya dari stok tahun lalu berapa? 850 juta api. Betul ya? Teman-teman, sadar nggak? Stok lama ditambah stok baru, totalnya berapa? 2,550 miliar. Slide-nya, Son. Wah, IT-nya minta ditepuk tangani dulu nih, teman-teman. Nah, ini baru semangat dia. Ya, kasih tepuk tangan dulu nih buat IT kita ini, biar semangat dia. Teman-teman, coba perhatikan slide ini. Rate 10% promosi itu sangat rendah. Ya kan? Artinya kalau Anda dari awal sudah punya 10 agent berkualitas, dari 10 cuma 1 yang naik. Ya kan? Dan Anda harus ingat loh sekali lagi, produksi 50 juta api per orang itu kecil banget, mengingat orang yang kamu rekrut adalah orang yang punya keluarga, punya teman dekat, punya sahabat karib, punya ipar, punya sepupu. Impossible kalau dia nggak bisa lebih dari 50. Dan catatan slide ini hanya 50 juta. Nah, sekarang kita sebagai pebisnis, kalau dapat omset 2,55 M ini, penghasilan kita berapa sih terhadap angka ini? Yuk kita berhitung. Ya, oke. Tahun pertama kita tahu bahwa omset 2,550 ini kan omsetnya agent. Komisinya agent, saya pakai asumsi tradisional ini teman-teman. Saya nggak pakai asumsi unit link loh. Kalau unit link lebih gede, saya pakai tradisional aja. Komisi dia kan tahun pertama 25%. Anda sebagai AAD dapat 45%. Berarti Anda dapat income 286 juta. Kemudian tahun kedua, agentmu dapat lagi kan renewal dari 2,55 M ini. Sebesar 10% si agentnya. Anda sebagai AAD dapat komisinya 30% dari income dia. Berarti 76.500.000. Jadi kalau saya jumlah semua, total penghasilan yang menjadi hakmu adalah 363 juta. Guys, ini ceritanya kerja 9 bulan, guys. Ya. Son, next slide, Son. Total kerja ini 9 bulan. Dari hari ini sampai Juni. Dengan penghasilan 363 juta. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda kerja jadi employee, apa bisa 9 bulan dapat 363 juta? Kalaupun Anda jadi entrepreneur, apa mungkin 9 bulan tiba-tiba langsung cuan bersih 363? Lah kapan BEP-nya dulu? Lah kan orang pertama kali buka usaha keluar modal gede. Nah pertanyaan saya adalah, 9 bulan 363 juta, itu yang dilakukan apa sih? Kita lihat ya, Anda ngelakuin apa gitu loh. Apakah kerja rodi? Nih lihat, 1 minggu, 1 FLC yang mampu menyelesaikan marketnya sendiri sebesar 50 juta API. Anda ngapain saya mau tanya? Anda keliling-keliling? Anda door to door? Sampai keringetan, jadi hitam semua? Enggak. Seminggu cari 1. Loh, Wibi berarti kalau dapat 2 ini saya kali 2 ya? Ya bisa dihitung gitu. Berarti kalau seminggu saya konsisten 3, saya kali 3 ya? Iyalah. Kan tinggal begitu aja. Teman-teman perlu dicatat loh. Saya dari tadi hanya menghitung pakai angka 50 juta, 50 juta, 50 juta. Tanyakan kepada dirimu yang sudah beromset. Tanyakan pada leadermu. Dulu pertama kali join, apakah cuma 50 juta api yang dihasilkan dari market originalnya, keluarga sendiri, orang-orang terdekat, teman dekat? Oh, saya jamin 100 juta pasti lebih. Yang kedua, apa yang terjadi dengan 9 bulan 363? Ternyata yang nomor 2 adalah mengasumsikan tim yang terbentuk level promosinya hanya sebesar 10%. 10% bukan angka yang besar. Dan perlu dicatat yang nomor 3 ini paling penting. Di dalam 9 bulan 363 juta ini, saya tidak memperhitungkan jualan pribadi. Bayangkan Anda bisa closing sendiri. Waduh, ngeri, income-nya nggak segini totalnya.
lebih gede lagi. Paham ya? So sekarang coba Anda lihat slide ini teman-teman. Apa Anda masih berpikir jadi AAD itu sebuah pilihan? Keharusan. Dan gimana caranya? Udah fokus aja seminggu satu. Nggak bisa nggak, seminggu satu. Nah, ini buat teman-teman AAD yang dengerin saya, ataupun teman-teman AD yang dengerin saya, yang Anda belum banyak merekrut selama ini. Pikiran, ini agen aja potensi segini. Apalagi elu yang sudah AD dan AD. Lebih gila lagi dong pasti. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Ya, effort kerja yang kita lakukan di sini dibandingkan dengan kalau kita di luar. Ya, yang pertama, kalau Anda sebagai employee, teman-teman, satu hari itu kerja employee paling nggak 10 jam. Ya, ini belum kalau kena lembur. Coba, kalau 10 jam beneran, serius, 10 jam serius, cari satu teman. Bisa dapat nggak? Bagi yang nggak bisa dapat, saya kasih tahu bahwa satu agent sekali lagi, kalau potensinya bisa jadi AD gede, berapa penghasilanmu? Tadi saya udah ngomong. Anda yang hari ini membandingkannya dengan seorang entrepreneur. Entrepreneur kerjanya malah nggak mau 10 jam. Bisa 12 jam minimal. Coba Anda bandingkan. Berapa omset dikurangi biaya sampai menghasilkan keuntungan bersih, di-compare lagi dengan resiko kegagalan. Teman-teman bayangkan dengan Anda yang di sini, resikonya 0, cuantok isinya. Dan ingat loh, saya masih ingat bukunya Michael E. Gerber. Ya, dia bicara bahwa seorang entrepreneur yang kelasnya medium atau low, itu 5 tahun pertama, 80% bangkrut. Nggak bisa lanjut sampai tahun ke-6. Jadi kalau hari ini ada 100 toko sejenis, buka bareng. Kata Michael E. Gerber, 80 toko, tutup semua sebelum 5 tahun. Sisa 20 toko. 20 toko 5 tahun kedua, 80% tutup lagi teman-teman. Kenapa? Faktor modal. Jadi kalau 20%-nya dari 20 dikurangi 80%, hilang 16. Berarti kesimpulannya 100 toko buka bareng-bareng, 10 tahun lagi tinggal 4 toko yang eksis. Teman-teman, Anda bisa lihat hari ini teman-teman Prudential. Hari ini yang kaya banget karena kerja keras, ambisi besar. Yang hari ini so-so aja, ya memang orangnya gitu, nggak mau punya duit banyak, ya nggak bisa ngomong. Ya, nah sekarang pertanyaan penting, Ko Wibi, saya ini agent baru, apakah saya ini mampu? Kalau saya promosi 1 Januari, saya akan menjadi AAD yang bagus. Teman-teman, saya kasih Anda jawaban dengan analogi simpel aja. Anda yang hari ini sudah menikah, apakah Anda dulu waktu setelah menikah, kamu yakin bisa jadi orang tua yang hebat buat anak-anakmu? Apakah kamu pernah kursus menjadi orang tua? Kursus menjadi mama yang baik? Kursus menjadi papa yang baik? Tidak. Lah terus kuncinya apa untuk bisa menjadi leader yang hebat, papa mama yang hebat? Simple. Kuncinya adalah Anda harus mau menerima statusmu sebagai leader dan berperilakulah sesuai dengan statusmu. Anda kalau tahu, oh yo aku ini jadi orang tua ya otomatis nggak keluar sampai malam setiap hari toh. Benar nggak? Ada waktu buat keluarga kan? Ada waktu bercengkrama, ada waktu family time dan seterusnya. Bukan keluyuran setiap hari kayak orang masih belum kawin. Nah, itu yang saya maksud menerima status. Sama kalau jadi leader, perilakunya leader apa? Ngayomi. Tiap hari komunikasi, kadang-kadang diajak meeting, diajak makan bareng, mendengarkan keluhan, ngasih solusi. Nah, itulah Anda berperilaku sebagai sesuai dengan statusmu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke faktor teknis nih. Ya, saya mau bahas sedikit tentang cara jualan itu segampang apa untuk di bisnis ini. Ya, teman-teman, sebelum Anda pinter closing, kita benerin dulu yuk mindset kita. Ya, nomor 1, yang paling penting adalah bagaimana diri kita sendiri melihat arti sebuah polis. Sebagai gampang-gampangan gini loh, saya di rumah, saya megang 33 buku polis Prudential. Ayo, ini beneran, saya punya 33 buku polis. Disitulah sebenarnya kunci kenapa saya pinter jualan. Karena saya bisa melihat polis itu aset, polis itu harta, polis itu bagus.
penting, harus dipunyai, harus diupdate, harus ditambah. Nah, kalau Anda sendiri, ternyata polisnya cuma 1-2, bahkan ada juga loh leader nggak beli polis. Wah, ini lebih konyol. Lebih konyol, kenapa? Gimana Anda membuat orang believe ini bagus, ini dibutuhkan? Kalau Anda sendiri ternyata polisnya nggak ada, atau sedikit. Ya. Kemudian untuk PPH, untuk critical illness, ya, tanyakan kepada dirimu, gunanya apa? Jangan-jangan Anda beli PPH sendiri pun asal-asalan. Udahlah, bronze A cukup, bronze A cukup. Nah, kalau saya beli nggak ngawur, saya udah mempertimbangkan. Saya Singapore minded, so saya harus punya gold B, misalkan begitu. Kenapa mesti gold B? Ya. Nah, sekarang Anda harus tanya, ada apa ada masalah seperti apa kalau saya sampai nggak punya? Ini harus semua diberesin dulu. Gimana kalau ternyata value saya kekecilan? Nah, Anda harus bisa menjawab itu dulu. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini Anda bisa menjawab, Anda pasti menjualnya pintar. Contoh ya, kalau saya yang jawab ya, kalau sampai value saya ini kekecilan, teman-teman, kasihan anak-anak istri saya. Saya ini di rumah seperti ATM, ya loh. Istri minta duit, kasih. Anak bilang butuh apa, kasih. Kayak ATM kita ini. Coba bayangkan kalau suatu hari ATM-nya nggak ada selamanya. Ya terus duit itu mau tercipta dari mana? Nah, makanya saya sering bilang, polis asuransi tidak bisa menggantikan kehadiran seseorang. Tetapi polis asuransi bisa menggantikan fungsi finansial seseorang. Nah, sekarang coba tanya kepada seluruh janda di dunia. Kalau terpaksa harus ditinggal suami, memang karena waktunya check out, mau pilih jadi janda kaya atau mau jadi janda melarat? Loh ya pasti milih jadi janda kaya dong, bener nggak? Coba tanyakan sama anak-anak di dunia, kalau papa terpaksa harus pergi duluan, pilih mana? Papa ninggalin 100 miliar dengan papa yang ninggalin 1 miliar. Loh ya pasti pilih 100 miliar. Mungkin Anda tanya sama saya, loh Wibi, emangnya menciptakan UP nggak keluar duit buat beli premi, bayar premi? Teman-teman, Anda mau hitung dengan cara apapun, tetap lebih hemat, lebih untung bayar premi dapat UP dibandingkan saya beli properti misalkan. Oh lebih untung. Nah nanti buat para agent mungkin bisa konsultasi sama leadernya. Itu kalimat itu yang Wibi maksud seperti apa? Ya. Nah sekarang yang nomor 2, teman-teman, Anda harus mengenali situasi kesehatan diri kita dan semua orang di dunia. Yang pertama, Anda mesti ingat-ingat hasil statistik dari WHO. WHO memberikan statistik yang sangat jelas bahwa 9 dari 10 orang di dunia sebelum meninggal itu akan melalui critical illness. Jantung, kanker, stroke, ginjal itu favorit. Bayangkan teman-teman, 9 dari 10. Actually-nya kalau nggak salah saya pernah baca 92%. 8%-nya itu meninggalnya nggak lewat critical illness. Bunuh diri lah, kecelakaan lah, overdosis lah, kayak gitu-gitu. Ya, kasus pidana lah. Nah, itu 8%-nya. 92%-nya mesti melalui sakit, teman-teman. Dan data ini ternyata didukung oleh seorang profesor doktor dari Afrika Selatan bernama Marius Barnard. Coba kita lihat ya, video dari Marius Barnard seperti apa, supaya Anda dikuatkan bahwa, oh ternyata kayak gini ya situasi kesehatan kita. Ya Son, di-play Son. On the 2nd and 3rd of this December 1967, the world woke up to unbelievable medical news that for the first time, the heart of a dead human being was transplanted in a dying human being. And I was part of the team that did the world's first heart transplant. Ladies and gentlemen, we had a dying patient. There was no other medical or surgical treatment possible. And we knew from our experience with cardiac surgery, with kidney transplants, and our research that this was possible. And on that night, we did, and we walked into history. We didn't think much of this procedure. I was offered $1 million by Time magazine for one photo. And the photo was for a man lying for the first time in the history on the operating table, alive without a heart. And a dead person's heart was taken and put into his heart, and he survived. Unfortunately, we never claimed that $1 million. We didn't even think it's significant enough to take one photo.
We had no idea what this will develop. What it really meant was that the human beings of the world accepted this as an unbelievable event, an emotional event, because the heart was perceived as the emotion of life, the emotion of death. To us, it didn't mean much. Now, why did it become such a historical event? Very easy to explain. You go tonight home to the one you love, and you say, my heart belongs to you. How would it go if you say, my kidney belongs to you? You say, my heart is true. How would it go if you say, my large bowel is true? It was the heart that made the history. We were criticized very severely, too early, and when our first patient died 18 days later, the criticism was most likely confirmed. But ladies and gentlemen, our fifth patient lived for 15 years. Our eighth patient lived for 23 years. And today, heart transplant is routine surgery all over the world. Why did it succeed? Because it was morally right. We had a patient that was dying, and it was our duty as doctors to do everything possible to save that patient's life and give him a new being. Ladies and gentlemen, as you sit here, 70% of you one day will develop a disease as a result of atherosclerosis and cancer. Atherosclerosis, the disease of the artery of the body. Cancer, the diseases of the cells of the body. Atherosclerosis blocks the arteries and causes heart attack, stroke, and many other conditions. It's fascinating that only the human being develops atherosclerosis, no other animal. People say, isn't it strange that the human being develops atherosclerosis? No, not at all. Have you ever seen a pig smoke? Or an elephant having a mixed grill? It's only the human being with kind of eating habits that results in these diseases. I was part of a breakthrough in modern medicine where we have been able to tremendous procedures. 1 out of every 4 women will develop heart disease, and 1 out of every 3 men. 1 out of every 3 people will develop cancer one day, and 8 out of every 100 people will be diagnosed with a stroke. And you in your wonderful profession must realize that our patients are your policy holders. And what you tell them and the advice you give them will be absolutely vital to their future. So, ladies and gentlemen, I welcome you and I respect you as part of the health team. Because when you sit down with a client, you say to him that you will give him advice on a policy that will give him money when he needs it most. When does it need it most? When something goes wrong with his health. Because none of these policies will pay out if there's not a health condition. None of these policies will pay out without a doctor and treatment. And the policies that you advise must realize the need that your client will have when one day he's diagnosed. Because you see, modern medicine has changed things completely. Modern medicine is changing completely. And let me show you just a short example. This is a human heart, normal heart. The heart is beating in your body 100,000 times by tomorrow this time and pump blood to each cell in your body. Unfortunately, these hearts become diseased and you get one heart attack after another. And this muscle gets destroyed, and here you see a muscle of a heart that's completely destroyed. This person couldn't breathe properly. He couldn't brush his teeth. He could hardly eat. Now, I often ask people, how long did this man live after his heart was removed? The answer is very simple, ladies and gentlemen. This was our 8th heart transplantation, and he lived for 23 years after a heart transplant. 30 years after his first heart attack, and 7 years after both his legs were amputated. That was how he lived.
You'll agree, modern medicine at its best, space-age medicine. But did you notice I talked in years? I talked in quantity of life. And as a doctor, I went out around the world and sort of talked about my results, and I boasted that my patients will survive for 5 years and 6 years, and they did. And they did. If you have a heart attack today, the good news is that 50% will survive 13 years and longer. Cancer, 50% will survive 5 years and longer. And 77% of stroke patients will survive, again in years. Now, this man came to us over 30 years for follow-ups. He never complained, never, about his health condition. He never complained about it. He was happy to be alive, if you think of the alternative. Maurice Chevalier, at his 80th birthday, said, they asked him, how does it feel to be 80? He said, if you think of the alternative, I'm feeling very well today. That is what he felt. But when he came to see us, he complained of one thing and one thing only. What was that? Money. His health was destroyed over that period of time. He couldn't continue working. He had to sell his house and move into a small apartment. He had a small car. He lost his business. Nah, teman-teman dengar ya? Ini suara saya dengar? Jelas kok. Dengar Oke. kok. Aman kok, aman. So, teman-teman, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah meninggal dunia itu kita tahu pasti terjadi. Tetapi yang paling penting ini adalah kita mau nggak mau sangat beresiko karena pilihannya 9 dari 10 loh akan melalui critical illness. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau kita kena critical illness, sedangkan gaya orang Indonesia paling suka semua dicicil. Rumah nyicil, mobil nyicil, invest apartemen cicil, beli tanah cicil, semua dicicil. Dan tidak ada satupun bank di Indonesia yang memberi paket cicilan dengan critical illness. Saya belum tahu, nggak ada. Yang ada adalah paket dengan jiwa. Nah, sekarang dengan kemajuan medis dan kemajuan asuransi, terciptalah PPH Plus, di mana lu sakit apapun masuk rumah sakit, gua bayarin semua. Aman, teman-teman, aman. Ya, dokter pun sekarang tambah keren-keren, kemajuannya luar biasa. Orang bisa sembuh loh. Tetapi namanya mantan stroke, namanya mantan kanker, itu nggak mungkin kerja seoptimal dulu. Nah, pertanyaannya ketika dia lagi struggle dalam penyakitnya, bagaimana dengan cicilan-cicilan itu? Nah, disitulah peran Anda bisa memasukkan PCB atau CCB. Dan saya nggak akan cerita lebih detail konsep PCB seperti apa, gampang banget kan? Nah, sekarang kita kenali nih kondisi market seperti apa. Ya, supaya Anda tahu. Tadi kondisi kesehatan menyadarkan kita, aduh, betapa bahayanya gitu loh. Ya, mati itu pasti, tetapi lebih bahaya lagi kalau cuma mati doang nggak apa-apa. Ternyata sebelum mati sakit dulu gitu loh, panjang banget sakitnya. Dan sakit keras gitu, sampai mengakibatkan nggak bisa kerja. Rumah hilang, mobil hilang, tanah hilang. Nah, terus buat apa selama ini kerja? Itu kondisi kesehatan. Sekarang kondisi marketnya apa yang harus kita tahu? Teman-teman bersiaplah bahwa mayoritas orang di luar sana itu pasti punya polis lebih dari satu. Jadi kalau Anda hari ini terjun di bisnis prudensial, di bisnis asuransi, Anda berharap ketemu orang nggak punya polis, Anda sudah salah. Buang itu baik-baik pikiran itu. Orang-orang yang tinggal di gang-gang aja, mungkin cuma bisa naik sepeda motor aja, polisnya bisa lebih dari satu, apalagi teman kita yang rumahnya gede. Rumahnya gede, kaya, punya mobil banyak, polisnya bisa 8, 10, 12. Saya aja 33. Nah, teman-teman sekarang yang jadi pertanyaan gini loh. Ya, tanamkan dulu mindset simple. Kalau orang itu bisa punya 11 polis, bukankah pernah dari 3 jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, betul? Sampai 11. Nah, kenapa Anda ketika ketemu orang begitu ngomong 11, Anda down? Aduh, sudah 11, mana bisa jualan? Ingat, hari ini saya ngomong ke Anda. Sebelum jadi 11, dia ngelewati 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 dulu. So, hari ini kalau Anda ketemu orang bisa punya 11, pastikan 12-nya dari Anda. Nah, yang berikutnya, mayoritas
kalau beli itu cuma karena efek sungkan. Bukan karena benar-benar butuh. Bukan karena benar-benar kepingin, tapi cuma sungkan. Bahkan ada yang lucu, beli polis karena kasihan sama agennya. Nggak tega. Ya udahlah, anggap bantu-bantu lah. Nah, so banyak orang itu seperti itu. Nah, teman-teman, berikutnya kalau Anda tahu orang itu beli cuma karena sungkan, nggak berdasarkan kebutuhan, berarti dia membeli, tetapi dia tidak tahu persis detail isi manfaat polis itu apa. Tuh kan dia nggak peduli sama isi polis. Yang penting bantu, sungkan, ya wis lah dibeli. Jadi dia sebenarnya nggak ngerti isi detail polisnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kalau Anda kepingin jualan polis yang ke-12 sama orang ini, pastikan Anda harus melalui review polisnya dulu. Baru kamu bisa ada kesempatan untuk closing lagi. Teman-teman, kita review polis orang itu sama seperti kita itu menelanjangin calon nasabah kita dulu. Ya, kita kasih tahu apa sih yang dia punyai kayak gitu loh. Nah, sekarang poin penting nih, agar bisa untuk closing, sebenarnya di dalam sales cycle yang paling susah itu bukan closing, teman-teman. Yang paling susah adalah bikin janji ketemu. Nah, sekarang lihat nih ya, saya mau ngajak Anda satu trik untuk bikin janji ketemu karena ini level paling susah menurut saya. Teman-teman, kalau saya lagi bahas bikin janji ketemu, berarti goal dari pelajaran ini bukan closing loh ya, tetapi goalnya bisa ketemu. Oke, perhatiin ya, dalam sales cycle paling susah bikin janji ketemu. Itu paling susah. Jadi goalnya adalah bisa ketemu ya, jangan mikir closing. Teman-teman, gunakan dua kata manjur ini. Ya, dua kata. Kata yang pertama, Anda harus selalu mengucapkan nggak sengaja lewat. Oke? Hafalin ya, nggak sengaja lewat. Misalkan nih, nggak sengaja lewat rumahnya Novi karena mau ngurus klaim. Nggak sengaja lewat Novi karena dipanggil nasabah rumahnya deket Novi. Kebetulan lewat rumah Novi karena ada rumah sakit apa tuh di situ Anda sebutin, Anda mau ngurus klaim. Ada banyak alasan. Ngambil klaim lah, ngambil closingan lah, dipanggil nasabah lah. Pokoknya bikin kalimat kunci apa? Nggak sengaja. Kenapa kok saya ngajarkan Anda kata kunci yang pertama nggak sengaja? Supaya orang yang kamu telepon atau chatting untuk bikin janji ketemu, itu tidak defensif, tidak merasa diserang. Kan nggak sengaja. Oke? Nah kalau nggak sengaja kamu minta ketemu ini ditolak karena latihan badminton lah, les nari lah, les renang lah, CG lah, persekutuan doa lah. Kan nggak sengaja. Jadi Anda feel free aja, Anda tinggal ngomong, oke Der, nggak masalah. Ntar kapan ya, kalau pas main daerah rumah lu, gua kontak lu lagi. Teman-teman gitu aja. Nah, Anda hafalin nih, kalau Eder Senin nggak bisa, kita coba Rebo. Der, gua dicari lagi nih sama nasabah. Wah, emang kita jodoh, Der. Der, Rebo ya. Enak jam 6 apa jam 8, Der? Kasih pilihan. Ingat ya, tujuan bikin janji adalah ketemu. Jadi kalau Anda tujuannya bikin janji terus cerita produk, salah nggak? Salah. Tujuannya bikin janji ketemu, terus Anda spoiler. Mau kasih info berita ini, lu kan sudah salah. Namanya bikin janji ketemu, goalnya ketemu, titik, jangan lebih-lebih. Oke? Nah kalau Anda ditanya, emang kenapa sih bro, lu kok tiba-tiba ngejak ketemu? Kita udah 20 tahun nggak ketemu, lu tiba-tiba cari kenapa nih? Teman-teman, kata kunci yang kedua, hafalin. Mau tuker pikiran tentang prudensial. Jadi nggak usah malu-malu. Wah ini mau ngomong apa ya asuransi? Anda cukup bilang, tukar pikiran tentang prudensial. Teman-teman begitu Anda ngomong, Anda ketemu tujuannya tukar pikiran untuk prudensial. Ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan pertama, Anda langsung diterima. Ya terserah, nggak apa-apa, silakan mampir. Wah, welcome banget. Tapi kemungkinan kedua, Anda dapat lebih besar. Apa itu? Orangnya nolak. Tapi nolaknya bukan nggak mau ketemu loh. Dia mungkin bilang gini, sorry ya bro, kalau bahas asuransi, gua mending nggak ketemu. Nah, teman-teman, kalau dia defensif, Anda pakai kata kunci yang ketiga. Apa itu? Jangan khawatir, Sins. Gua ketemu sama lu bener-bener cuman tuker pikiran. Gua nggak bakalan tawarin elu. Gua nggak bakalan jualan sama elu. Teman-teman, Anda jadi orang yang di sana. Saya ngomong kayak gini sama kalian. Kalian masa nggak mau ketemu saya? Saya udah ngomong loh. Gara-gara lu defensif, saya ngomong. Nggak ada di slide. Ya. Yang ketiga,
Saya ngomong apa tadi? Jangan khawatir yo, gua nggak akan nawarin lu. Gua nggak akan jualan sama lu. Teman-teman, itu kata kunci yang pasti orang kayak, ya udah terserah lu. Nah, ya udah kita ketemu dong. Sekali lagi, bikin janji ketemu, goalnya bukan closing, tetapi bisa ketemu, titik. Ko Wibi, kalau udah ngomong nggak mungkin jualan, nggak mungkin nawari, nggak mungkin closing dong. Siapa bilang? Nah, oleh sebab itu next step-nya, jangan lupa nih, Anda harus belajar tentang konsep RAMS. Ya, RAMS ini akan sangat membantu Anda untuk bicara berurutan dengan benar. Anda ingat-ingat terus RAMS. Apa itu RAMS? R adalah review policy. Jadi kalau Anda tadi ya, kan udah ketemu ya. Anda berarti kan mulai prospecting, presentasi nih. Kalau bikin janjimu tidak ada defensif dari dia menolak, Anda begitu datang, ice breaking, ngomong ngalor ngidul terserah, jangan panjang-panjang ya. Begitu mau masuk ke prudensial, kata kuncinya, hafalin ya kata kuncinya. Oh iya, Der, ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Itu kata kuncinya. Ya, dihafalin ya. Oh ya, Sins, ngomong-ngomong, lu udah punya berapa polis? Itu kata kuncinya. Kalau lu di welcome dari awal. Tapi kalau lu dari awal bikin janji dapat defensif atau negatif, jangan memulai dari review lo ya, tetapi mulailah dari negatifnya dulu. Ya, dimulai dari negatifnya dulu. Defensifnya apa? Itu diberesin dulu. Dan itu nanti Anda bisa briefing lah dengan leader Anda. Saya nggak bisa jelasin satu persatu, tetapi saya cuma mau ngingetin. Harus melalui review, dan saya meyakini kok, semua calon nasabahmu, mostly polisnya lebih dari 3, 4, 5 buku. Ya, nah singkat cerita, setelah lu beresin negatifnya, lu beresin defensifnya, baru lu ngomong lagi. Oh ya, Der, ngomong-ngomong, emang lu sekarang udah punya berapa polis? Teman-teman ingat loh, Anda udah komitmen loh, nggak jualan, nggak nawari loh. Oh, don't worry, saya melakukan konsep komunikasi tanpa nawari, teman-teman. Nah, akhirnya kan si Eder kan mau keluarin polis. Nggak segitu mudah. Kadang-kadang orang bilang, nggak usah lah, nggak perlu lah. Mungkin dia udah kerasa. Kalau ntar keluarin polis, pasti ujung-ujungnya closing. Jadi dia bilang, nggak usah lah, nggak perlu lah. Teman-teman, cara mancing orang bukain polis ya, Anda cukup ngomong gini. C. Novi, emang lu ngerti, C, isi polis lu itu apa aja? Teman-teman, saya yakin dia nggak akan tahu. Misalkan tahu pun, dia mungkin jawab gini, ya pokoknya gue udah punya lah, hospital, critical, jiwa, gue udah punya semua. Teman-teman tanya dong, C. Novi, yang saya mau tahu adalah angkanya berapa? Lu inget nggak jiwa lu berapa? Critical lu berapa? Inget nggak? Saya berani jamin teman-teman. Semua calon nasabahmu pasti nggak ingat. Ya. Nah begitu nggak ingat, Anda bisa ngomong, lah Cinovi, kalau lu nggak ingat isi polis lu itu berapaan angkanya? Bukankah bahaya ya? Karena seringkali loh saya lihat di lapangan, orang kecewa sama asuransi. Bukan karena klaim nggak dibayar. Tapi waktu klaim dia ngomong gini, loh kok cuma dapat segini ya? Kok segini doang ya? Kok kecil banget dapatnya? Nah itu gara-gara kayak lu gini. Ayo C, keluarin. Don't worry. Saya nggak mungkin nawari lu, nggak mungkin jualan sama lu. Yang penting lu jadi tahu, gue udah seneng. Teman-teman singkat cerita, polis harus keluar. Ya, begitu keluar, kamu tulis kesimpulan dari isi polisnya semua itu, berapa jumlah jiwanya, berapa jumlah kritikalnya, dan apakah hospitalnya udah on bill. Make sure. Kalau itu polis prudensial ada PPh Plus sejak 2019 tanggal 25 April. Jadi kalau sebelum 25 April pasti bukan PPh Plus. Kalau asuransi lain, ya rata-rata on bill paling tercepat sekitar 2017-2018. Jadi kalau kuno banget, polis 2016 ke bawah, pasti belum on bill. Semua pakai plafon. Ya, nah teman-teman setelah Anda kasih tahu nilai-nilainya, Anda mulai masuk ke level kedua, yaitu edukasi. Ya, E-nya itu edukasi. Cerita ono, fungsinya live itu apa? Nah, ini saya kasih tips ya. Kalau kamu ketemu nasabah yang bukan levelnya kaya-kaya banget, live cover itu berguna untuk apa? Wealth creation.
Life cover itu berfungsi untuk menciptakan kekayaan. Kan dia nggak terlalu kaya-kaya banget kan? Artinya kalau Pak Sins kepingin memberikan oleh-oleh kepada anaknya 5 miliar, saya tinggal tanya, Pak Sins, emang kalau lu hari ini kepingin ngasih oleh-oleh ke anak lu 5 miliar, cara lu gimana? Saya sengaja tanya sama orang yang tidak terlalu kaya. Pak Sins terus bingung. Iya ya gimana ya, nggak bisa lah. 1 miliar aja gua nggak bisa nabung-nabung, gitu kan? Nah, Pak Sins, saya punya cara sangat cerdik, sangat bijak. Kita bisa loh kasih uang 5 miliar ke anak kita. Nah, teman-teman tinggal hitungin kan, mungkin pakai link term, ya kan? Mungkin pakai perwarisan, ya terserah lah, Anda bisa kombinasikan. Nah, tapi artinya level kekayaan akan menentukan tipe edukasi yang kamu kasih. Contoh, saya ketemu Eder, orang kaya, ya, orang kaya rata-rata hobinya invest properti. Mungkin saya akan membawakan life cover arahnya untuk apa? Tax saving, tapi saya ngetes dulu. Eder, Koko paling hobi invest apa kok selama ini? Koko hobi properti kok. Oh ya, saya punya banyak properti, misalkan gitu. Terus saya pancing lagi, kok propertinya udah pakai nama siapa kok? Siapa tahu udah langsung nama anak kan, berarti kan nggak perlu tax saving, benar nggak? Ternyata Eder bilang, ya masih nama saya semua lah, misalkan gitu. Nah, kita bisa bawain life cover itu sebagai tax saving. Karena begitu si bapak ini nggak ada, otomatis kan harus terjadi balik nama lah, betul nggak? BPHTB dan lain-lain kan, pajak waris, wah 7,5% lah kurang lebih. Jadi Anda bisa berhitung gitu loh. Cara hemat kalau ada orang punya aset 100 miliar, berarti kan dia minimal harus keluarin duit 7,5 miliar. Nah sekarang kalau ada cara bijak, untuk bisa menciptakan 7,5 miliar, nggak perlu pakai uang 7,5 miliar. Bayar aja cuma sekitar 10%-nya, lu mau nggak? Oh bisa ya? Nah, lu kan bisa berhemat, duitnya bisa lu pakai. Nah jadi tiap level orang itu nggak tentu sama edukasinya. Tapi Anda harus ngerti semua life cover itu bisa ke arah mana. Gitu loh. Nanti ya. Mungkin waktu critical illness, Anda cek orangnya aktif income atau pasif. Nah kalau dia aktif income, kerja pakai tenaga waktunya sendiri, nah Anda bisa pancing-pancing, pura-pura tanya. Misalkan gini nih, pura-pura nanyanya tuh gini. Pak Sujito, Bapak kalau saya suruh 3 tahun nggak kerja Pak, nyantai aja diam di rumah tidur nonton Netflix Pak, nggak usah kerja. Secara income Bapak terganggu nggak ya Pak? Ternyata Pak Sujito berkata, gila lu 3 tahun nggak kerja pasti hancur lah. Lah berarti aktif income nih, ya kan? Nah ini berarti aktif income nih. Tapi kalau Pak Sujito-nya ternyata bilang ya, gua nggak kerja pun nggak masalah, income lancar-lancar. Wah berarti pasif income. Berarti dia critical illness mungkin butuh dikit-dikit aja buat mendamping PPH lah, ya kan? Tetapi kalau dia aktif income, nah Anda bisa tanya lagi berikutnya. Pak, ngomong-ngomong rumah lu ini keren banget loh. Dulu beli kena berapa Pak? Oh 8 miliar. Wah tapi hebat. Orang beli 8 miliar cash itu nggak gampang. Dia bilang, gondolmu nyicil ini. Nah, misalkan gitu ya. Kita tanya ya, tapi cicilannya kan udah lunas Pak. Kita kalau tanya itu selalu yang positif. Jangan nyicil ya, 15 tahun ya, kan nggak enak. Bisa marah tuh orang malah ya. Jadi lu puji-puji aja. Wah tapi kan udah lunas ya Pak Sujito. Enggak lah, masih lama. Baru jalan 4 tahun, masih 11 tahun. Nah, ini data-data ini siap-siap untuk nanti masuk ke tahap ketiga, yaitu M. Menciptakan masalah buat dia. Nanti ya. So, Anda perhatikan ya, teknik komunikasi prospecting itu harus interaksi. Bukan ngomong satu arah, tetapi interaksi. Supaya si calon nasabah ini fokus ke kamu, bukan cuma dengerin. Saya seringkali dapat para agent mesti kayak gini, kok habis dapat proposal kok ke pending-pending ya, kok nggak bisa langsung closing ya, kenapa ya? Teman-teman, mungkin Anda salah cara mendapatkan proposalnya. That's why tidak berujung dengan closing. Anda waktu ketemu Pak Sujito, Anda langsung cerita bagusnya PCB. Tanpa Pak Sujito tahu berapa polisnya, berapa value-nya, aktif income apa enggak, nyicil apa enggak, tanpa Anda menciptakan satu masalah. Contoh nih, saya tadi habis cek polisnya Pak Sujito, ternyata ada critical illness 2 miliar. Terus dia bilang aktif income, dia bilang punya cicilan. Saya cuma tanya gini aja, Pak Sujito, anggap kita punya teman ya Pak, namanya Pak Rudi. Ya, dia mirip kayak Bapak, hobinya investasi, tapi banyak cicilan. Ya, anaknya 3, istrinya ibu rumah tangga, persis lah kayak Bapak. Pak, kita sebagai penilai aja, ya. Kalau kira-kira
Pak Rudi ini tiba-tiba Pak ya kena cancer. Tapi untung loh dia punya asuransi kebantu nih 2 miliar bisa dia pakai nih. Pak, menurut Bapak 2 miliar kasih solusi nggak buat dia? Pak Susilo pasti jawab, nggak cukup lah 2 miliar. Nah Pak, punya Bapak 2 miliar. Kalau Bapak bisa komen nggak cukup, pertanyaan saya sekarang buat Bapak. Bapak punya rencana mau tambah kapan? Ya nggak sekarang lah, gitu kan? Nggak apa-apa Pak, memang nggak harus sekarang. Kan saya janji nggak nawarin Bapak. Pak, saya bantu catat ya. Boleh tahu nggak kira-kira kapan Bapak punya pikiran untuk nambah? Saya catat Pak. Ya nggak sekarang lah, mungkin tahun depan lah. Oke, tahun depan. Bulan berapa Pak? Saya cuma bantu nyatet aja, nanti saya reminder doang. Bulan apa Pak? Ya bulan Juli lah misalkan gitu. Terus saya mulai tanya, ingat ya interaksi. Lihat di cara saya. Lihat di cara saya nge-push closing dengan elegance. Saya cuma tanya, Pak Sujito, ini cuma berandai-andai ya. Saya itu cuma penasaran, kepo-kepo aja pengen tahu. Pak, sebenarnya beli sekarang dengan beli Juli tahun depan, Bapak bedanya di mana ya Pak? Mungkin jawaban dia akan ya saya mesti ngatur budget dong. Nggak bisa sekarang pengeluaran lagi banyak. Misalnya gitu ya, saya kan ngomong, Pak, emangnya Bapak kalau Juli itu mau belinya beli berapa Pak? Kok sampai harus ngatur budget? Loh, beli polis itu 400.000 sudah bisa kok Pak. Nggak harus jutaan, 400.000 aja bisa. Teman-teman, nanti dia akan tergoda. Masa bisa? Iya. Tapi ya kelasnya Bapak masa 400.000 Pak. Nah kalau kelasnya Bapak 400.000, nanti malah istrinya marah Pak. Loh coba sekarang saya ngomong sama Ibu. Bu, Bapak luar biasa loh Bu. Bapak sangat ngerti betapa pentingnya menjaga finansial dari keluarga ini. Sehingga Bapak hari ini menyisihkan 400.000 untuk menambah UP-nya buat Ibu. Kira-kira ngamuk nggak Pak istrimu Pak? Ngamuk bener nggak? Lu kok ngeremehin 400.000 aja? Padahal kan kemampuannya di atas itu. Ya, hati-hati loh kalau yang diajak ngomong kemampuannya nambah 400, ya jangan ngomong kayak gini. Ini saya asumsikan dia ini 10-20 juta aja mampu enteng. Nah, jadi teman-teman hanya memancing-mancing gitu loh. Kenapa nggak hari ini? Boleh tahu nggak kenapa? Nah, teman-teman, Anda mesti ingat kembali lagi mindset-mindset yang tadi saya kirim di awal. Ya, bahwa kalau lu terlambat beli, udah terlanjur sakit, nggak bisa beli. Bisa kena ekstra premi, bisa pengecualian, bisa ditolak. Terus buat apa Anda menunda? Sebenarnya manusia itu ya, calon nasabahmu itu hanya terbiasa gaya menunda. Kalau Anda sebagai agent pandai memainkan interaksi pertanyaan, maka akan berujung dengan closing. Sayangnya Anda ini cuma selalu ngomong satu arah, tidak pernah mancing dengan interaksi bertanya. Ngerti ya? Misalkanlah saya tanya sendiri, Pak, kalau hari ini Bapak bisa nambah UP 10 miliar. UP ini kan yang menikmati kan istri Bapak sama anak-anak. Pak, kalau Bapak cerita sama istri, yang gua hari ini habis ketemu Wibi, gua siapin UP tambahan 10 miliar buat kalian. Jadi kalau saya ada apa-apa, lu sama anak-anak dapat tambahan 10 miliar. Masa istri lu ngamuk, Pak? Pasti malah happy dong. Lu bisa-bisa dicium. Luar biasa. Bener nggak? Lu iya tahu teman-teman. Yang jadi pertanyaan tuh gini loh. Untuk menciptakan 10 miliar, beli PCB misalkan, atau beli PW, premi sekian, lu mampu bayar nggak? Itu aja kan? Tuh kalau nggak mampu bayar ya berarti jangan 10 miliar, 8 miliar kek, 6 miliar kek, 4 miliar kek. Cari aja berapa miliar yang preminya sampai lu mampu. Closing nggak? Closing. Saya hanya fokus closing. Saya nggak bicara angka. Angka itu penyesuaian budget. Tetapi hari ini yang saya jual adalah, lu cinta nggak sama istri anak lu? Lu tahu nggak ada resiko? Lu tahu kan pasti lu butuh tambah kan? Yakin dong, pasti tambah kan? Pasti. Kapan? Tahun depan. Why tahun depan? Cuman mau tahu aja, why tahun depan? Yang ngatur budget. Emang mau budget berapa sampai perlu tahun depan? Hari ini 400.000 pun bisa kok. Nggak harus 10-20 juta kok. Tapi the big question adalah apakah pantas orang kayak lu tambahnya 400.000? Pantas nggak? Ini saya ngajarin closing aja ya. Bayangkan kalau gaya saya ini diterapkan di strategi yang tadi di depan. 1 minggu 1, Anda ngomong kayak gini, habis itu diakhiri gini, udah gini aja lah. Kalau lu ambil keputusan hari ini, lu dapat diskon total 50%, lu mau ambil nggak? Serius, Bi? Serius? Lu kan bener kan?
Komisi tahun pertama tradisional kan 25 bonus 10 35, 35 tambah 10 45, gocap persen dong kurang lebih. Teman-teman, dia pasti terbelalak dong. Dengan cara seperti ini Anda ulang setiap minggu, apa nggak langsung jadi AAD? Dan begitu Anda tahun depan jadi AAD, tim Anda ajarin seperti cara yang Anda lakukan, bukankah strategi yang tadi saya tulis di slide terwujud? Itu dengan asumsi 10% aja loh, orang yang ngikuti jejakmu. Ya kan? Nah, yang terakhir, REMS itu adalah solusi, yaitu proposalnya. Jujur ya, closing on the spot dibandingkan dengan closing follow up bolak-balik, itu sebenarnya jauh lebih gampang closing on the spot. Why? Karena closing on the spot, emosinya lagi ada di situ. Feel-nya dapat. Jadi lu bisa push untuk closing sebenarnya. Mungkin yang bikin kalian susah closing adalah satu, Anda memilih waktu dan tempat yang salah. Waktunya pendek, nggak bisa closing. Tempatnya terlalu rame, nggak dapat emosinya. Atau mungkin Anda waktu ngambil proposal, caranya nggak seperti yang saya ngomong REMS ini. Tapi Anda tiba-tiba langsung memulai dengan, Prudential keluarin produk baru, bagus loh, Der. Judulnya Perwarisan. Dia cukup bayar 5-10 tahun, Der. Setelah itu, lu di cover 99 tahun, Der. Tapi yang luar biasa dari tahun ke-25 ada nilai tunai terjamin. Itu nilainya pasti udah melebihi dari duit yang lu setor. Jadi lu kalau mau batal, duit lu balik deh. Kayak orang gratis deh. Lu siapin warisan buat anak lu, teman-teman ngecepret kayak gini kan lu lakuin kan. Pantesan lu nggak closing. Terus tiba-tiba lu ngomong, Der, gua coba bikinin proposal ya. Ya udah lu bikinin lah. Berapa? 3M, 5M ya, coba 5M lah. Teman-teman, Anda langsung masuk ke S. Nggak bisa dong. Harusnya Anda tanya dong. Berapa total UP jiwanya Eder? Oh, ternyata UP-nya Eder 8 miliar. Ya saya tinggal tanya, Der, menurut lu 8M itu kalau buat istri anak lu suatu hari kebesaran apa kekecilan menurut lu? Saya tanya aja, menurut lu gimana? Kalau dia jawab gede, ya 8 miliar udah gede lah. Itu kalau matinya kemarin, Der. 8 miliar gede. Saya ngomong kemarin kan nggak kejadian, so saya nggak nyumpai kan. Itu kalau kemarin, Der, gede. Tapi masalahnya kan waktu lu beli ini lu nggak kepengen mati juga, lu kepengen sehat terus, betul? So kita berharap matinya kapan? Ya masih ntar lah, tua-tua lah. Bro, kalau lu nggak pernah nambah 8 miliar ini, pas kejadiannya waktu lu tua, 8 miliar bisa buat beli apa? Der? Sepeda motor kali itu. So orang memang harus tambah. So ketika terjadi boom, mendadak, nilainya pasti gede. Kenapa? Karena dia selalu update value. Knowledge seperti inilah yang harus kamu sampaikan. Nangkep? So ketika Anda bicara dengan Eder yang umurnya sebaya, ambisi besar, marketnya banyak, temennya banyak, orang yang disukai banyak orang, ya lu suruh dia beli sendiri jadi tim lu lah. Kan kita membangun bisnis ini, teman-teman. Tetapi kalau Eder ini umurnya udah tua, saya juga males, usianya beda jauh, ya mungkin saya nggak berujung rekrut, ya saya closing aja. Nangkep ya? Nah, teman-teman, yang terakhir nih, slide terakhir saya. Apakah 1 Januari 2023 Anda akan naik ke panggung promosi, atau Anda cuman bertepuk tangan buat teman-teman Anda? Congratulations ya, Sujito, luar biasa promosi AAD. Congratulations ya Victor. Apa lu cuma tepuk tangan aja? Atau lu yang mau ditepuk tangani? Semua kembali ke Anda. Dan apakah 1 Juli 2023 Anda sudah menyelesaikan step terakhir Anda di panggung promosi, yaitu agency director? Teman-teman, bayangkan 9 bulan tok. 9 bulan doang Anda menyelesaikan bisnis ini. Rahasianya apa? Hanya sederhana. Konsisten, 1 minggu dapat 1 FLC, 1 teman. Ya, next slide, Son. Kuncinya adalah konsisten 1 FLC per minggu. Dan ingat loh ya, slide yang tadi di depan belum memperhitungkan agent get agent juga. Bayangkan teman Anda ngerekrut lagi, itu belum saya hitung. Itu kalau dihitung lebih ngeri lagi berarti, benar nggak? Kan masih ada kemungkinan saya rekrut Eder rekrut Sin rekrut Savitri, dan seterusnya. Betul kan? Nah, so teman-teman, saya berharap semoga pertemuan kita malam ini
Saya benar-benar bisa menanamkan satu fondasi ke Anda, satu semangat yang luar biasa bahwa menjadi AAD segampang ini. Teman-teman, 1 minggu 1 itu terlalu gampang. Effortnya bukan effort besar, itu effort ringan. The big problem orang prudensial adalah Anda harus mampu memotivasi diri sendiri. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar berhasil memotivasi Anda. Ya, nah sampai di sini slide saya. Saya sudah selesai. Mungkin masih ada waktu sedikit. Kalau memang ada yang mau tanya, silakan tanya. Yuk, 3 pertanyaan lah. Kalau memang ada yang mau tanya. Gak ada? Ada kok pasti. Malu-malu doang kali kok. Ini agent dong atau leader juga boleh tanya kok. Boleh, leader. Boleh kan, mungkin lu ngerti hatinya tim lu kan. Kalau market anak kuliah gimana? Harus ketemu. Nah, ini pertanyaan bagus. Son, slide-nya udah selesai, Son. Jadi gini, teman-teman. Kalau Anda anak kuliah, Anda punya kelemahan dan Anda punya kelebihan. Anda harus nguatin kekuatanmu, kelebihanmu, dan Anda tutupi kelemahanmu. Ya. Kelemahannya anak kuliah apa? Anda masih dipandang remeh, ya kan? Ketemu orang tuanya temen diremehin, dianggap paling cuman mainan anak ini, belum tentu serius di sini, ya kan? Pasti pikiran orang tua gitu kan. Tetapi kelebihanmu apa? Temenmu banyak banget, semua masih kumpul, bener nggak? Bandingkan dengan kita yang udah bersuami, beristri, beranak, mana bisa kumpul sama anak sekampus gitu setiap hari? Nggak bisa dong, bener nggak? Nah, so kelebihanmu adalah punya kumpulan yang banyak. Setiap teman yang kamu temui adalah punya orang tua, punya orang tua, punya orang tua, punya orang tua, punya orang tua. Suka nggak suka, kamu nggak ngomong apapun sama temanmu, orang tuanya pasti di prospek agent lain. Apakah agent Pru, agent Manulife, Generali, Surik, pokoknya pasti di prospek. Loh, teman-teman, daripada papa mamanya temen lu closing sama agent asuransi lain, kenapa nggak beli sama anaknya sendiri? Betul? Bayangkan Anda hari ini punya 20 teman. Lah kalau masing-masing aja beresin rumahnya gocap kali 20, 1 miliar loh. Nah, yang perlu dipikirkan adalah tahun depan 1 Januari waktu lu naik panggung promosi, teman-teman lu lihat lu, weh keren banget tuh. Si Eder bisa jadi AAD. Emang enaknya apa, Der? Baru lu cerita. Gini loh teman-teman, potensi bisnisnya, income-nya kayak gini. Lu tinggal beresin. Teman-teman, temen lu Agus punya teman 10 orang. Temen lu Hendri punya teman 10 orang. Temen lu Linda punya teman 10 orang. Itu semua kan under lu semua. Wah, kalau dihitung-hitung mengerikan. Betul nggak? Nah, itu harus ada di kepala kita. Konsepnya seperti itu. Jadi, kenali kelebihanmu, kenali kelemahanmu. Ya. Dijawab ya. Oke. Janji ketemu ke orang tuanya gimana? Teman-teman, kalau saya masih kuliah, saya nggak akan ketemu sama orang tuanya teman saya, kecuali saya kelihatan mature, ya, kelihatan dewasa, dan saya kenal baik sama orang tuanya, dia pasti welcome saya berani ketemu. Tetapi kalau tidak dalam situasi sedekat itu, percayalah, daripada kamu ditolak, mendingan kamu beresin anaknya. Anaknya direkrut, dipinterin, dibikin mengerti, sama seperti malam ini saya bikin kamu mengerti. Leadermu pasti bisa. Nah, biarkan anaknya yang beresin orang tuanya sendiri. Ketika temenmu beresin orang tuanya, nah itu kan dapat omset untuk berkontribusi membuat kamu jadi AAD kan? Sama seperti slide yang tadi. Seperti itu. Ya? Kok, sorry mau nanya dong. Kalau misalnya marketnya belasan tahun atau 20 tahun di atas saya, gimana ya cara ngomongnya biar orangnya juga nggak gengsi atau gimana diajakin atau direkrut sama yang jauh lebih muda dari mereka? Maksudnya kamu mau ngerekrut anak muda? Enggak, yang belasan tahun di atas saya, jauh lebih tua. Pertanyaannya? Gimana cara ngomongnya biar merekanya juga, kan some people ada yang ngerasa gengsi.
Oke, teman-teman, ada dua cara. Yang pertama, kamu sendiri ya harus bisa tampil nyocokin. Maksudnya nyocokin itu gini loh. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, ya tentu penampilan kita harus berbeda dong. Ketika kalau kita ketemu sama anak lebih muda malah. Betul ya? Jangan kebalik kan. Waktu ketemu anak muda, Anda sok penampilannya berlengan panjang, pakai dasi, wah takut semua tuh anak mudanya. Betul nggak? Mungkin Anda harus pakai jeans, pakai yang lebih santai kan, karena anak muda, contoh. Jadi kita nyocokin dulu nih, supaya tidak terjadi kesenjangan. Ya. Yang kedua, ya kamu harus pede untuk menampilkan bahwa yang kamu jual ini kan bukan dirimu. Yang kamu jual adalah bisnisnya. So, ketika Anda mampu menyampaikan konsep bisnis mengandung 3 hal, yaitu bisnis ini segede apa, lu tunjukin. Yang kedua, bisnis ini semasuk akal apa, lu bisa menangin. Dan yang ketiga, step by step-nya untuk menang kayak apa, lu mesti bisa pinter jelasin. Bukankah itu yang dari tadi saya lakukan selama di acara ini, teman-teman? Sadar nggak? Itu yang saya lakuin ke kalian loh. Ya kan? Saya kan berusaha tunjukin ke kalian, betapa gampangnya, betapa masuk akalnya gitu kan. Wibi lah. Oh, Boleh open mic nggak apa-apa. enggak. Gue pikir Ko Wibi freeze tadi kok. Oh enggak. Kok ada pertanyaan tuh kok dari Blasius ya kok. Menarik juga kok untuk tim yang baru. Kalau calon nasabah melihat lu baru 5 bulan lama nggak lu di sini, atau saudaraku juga agen kok. Teman-teman, jangan kehilangan kepercayaan diri ketika ketemu orang yang bilang dia punya saudara jadi agen. Kadang-kadang jawaban itu belum tentu benar. Ya, kadang-kadang jawaban itu buat ngusir tikus, dia pikir gitu loh. Ada kok banyak kejadian orang nggak kenal saya, ngaku-ngaku kenal saya, itu udah biasa. Ya, jadi tetap aja maju, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau kamu ditanyain tentang masih baru, teman-teman, tidak ada hubungannya berapa lama di Prudential, tapi seberapa meyakinkan dirimu. Kalaupun kita masih baru, kita bisa ngomong, loh, justru memang aku ini masih baru di sini, tetapi aku bisa melihat betapa gilanya potensi bisnis ini. Makanya nih, aku mau tunjukin ke lu bisa nilai nih, potensi nggak? Kalau ya, ayo kita gandengan sama-sama. Dan jangan lupa teman-teman agent, Anda punya leader. Ketika Anda mau BOP rekrut, harus leadermu yang memBOP-kan dan merekrutkan, bukan dirimu, ya, bukan dirimu. Dirimu hanya memperkenalkan saja, terus kamu coba dengerin gimana cara leadermu merekrut. Nah, nanti setelah kamu benar-benar jadi AD, baru kamu rekrut sendiri, seperti itu. Wah, ada tips juga buat yang kayak saya masih suka gayanan dan emang lebih ke pendiam. Teman-teman, saya ini dulu gagap. Saya ini dulu pembangkang, nggak suka sekolah, bolosan. Terus kenapa saya bisa berubah jadi workaholic? Jawabannya simpel. Karena saya menyadari bahwa situasi ekonomi saya udah nggak mungkin bisa disembuhkan kecuali lewat bisnis pro. So, kalau Anda hari ini yang tanya dalam posisi income tidak bagus, tanyakan pada dirimu sendiri. Emang kalau nggak lewat pro, ada tak jalan keluar lebih baik, lebih gampang, lebih cepat, lebih mudah, lebih besar? Ada nggak? Lu nggak akan ketemu. Tetapi kalau hari ini yang dengerin saya adalah orang-orang yang punya income sudah lebih bagus, dalam aman-aman aja finansialmu. Saya mau kasih tahu. Halo, Anda yang hari ini sudah kaya, sudah punya income bagus. Ketahuilah, Anda menang 1 set dibandingkan teman Anda yang lain. Apakah itu? Anda sudah pede duluan. Anda sudah diterima oleh orang-orang di sekitarmu. Ya kan? Benar nggak? Dan itu adalah faktor pendukung yang luar biasa. Kamu tinggal ngomong buka mulut aja orang pasti beli. Karena elunya itu orang yang sudah secara sosial ekonomi
diterima dengan baik. Coba bayangkan orang-orang hari ini kondisi sosial ekonominya masih di bawah. Kan kasihan untuk bisa diterima aja, dia betul-betul berjuang. Nah, jadi masing-masing situasi ekonomi punya alat sendiri-sendiri untuk membuat lu mau lari di bisnis ini. Itu teman-teman. Ya. Jadi konsepnya sama dengan rekrut dan menjual jika ada pertanyaan seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Sudah ya? Mumpung belum terlalu malam, habis tutup Zoom, semua leader segera hubungin agennya masing-masing yang ada di sini. Ngobrol santai, pakai Zoom kayak, pakai video call kayak terserah. Ya, ngobrol-ngobrol santai seperti apa. Nah, yang di MTB, Anda dapat inputan apa dari agenmu, silakan sharing di grup untuk kita bisa saling koreksi lagi untuk menyempurnakan. Oke ya? Oke ya teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan hari ini kita ketemu. 1 Januari harga mati ya, harus jadi AAD. Setuju? Yang yakin promosi chat amin 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 amin. Ya. Ya, saya doakan aminnya benar-benar promosi. Oke ya guys, thank you buat yang sudah hadir. Ya, sukses buat semuanya. Sehat selalu ya. Bye. Thank you, Ko Wibi. Terima kasih banyak. Thank you, Ko Wibi. Thank you, Ko Wibi. Bye. Thank you, Ko.